Santapan Harian, Kamis, 1 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut dan siap menerima terang firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 20 ayat 16-30. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menompang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Sahabat Santapan Harian, dalam hidup ini kita perlu membuat pertimbangan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Kita perlu berpikir dua kali sebelum memutuskan sesuatu dari berbagai pilihan yang ada. Hal itu berlaku untuk apa saja, termasuk dalam ritual agama, finansial, dan berelasi dengan sesama. Setiap keputusan memiliki konsekuensi positif maupun negatif. Keputusan yang dipertimbangkan dengan baik akan berhasil. Sementara itu, keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik akan mendatangkan penyesalan. Dengan kata lain, berpikir baik-baik adalah keniscayaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengamsal mengingatkan bahwa setiap keputusan haruslah melibatkan Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan,
Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Artinya adalah hanya Allah yang mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi dalam hidup seseorang. Itulah sebabnya, jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang dikenal. Selain itu, Allah juga telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih sesuai kehendak Allah. Hati nurani merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Artinya, manusia mampu membedakan apa yang tepat sesuai keinginan Allah. Sekalipun demikian, kita tahu bahwa pilihan kita cenderung berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Karena itu, kita harus terus-menerus menaklukkan keinginan-keinginan itu agar kita bisa memilih berdasarkan keinginan Allah. Di tengah dunia yang bertindak menurut kebenarannya sendiri, keputusan yang sesuai kehendak Allah seringkali akan mendapat penolakan dan pertentangan. Keputusan kita akan dinilai bodoh oleh dunia karena keinginan dunia pasti berlawanan dengan keinginan Allah. Namun demikian, kita harus yakin bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hikmat sejati diperoleh ketika kami bersandar kepadamu. Tolonglah kami untuk mempercayai Engkau dan untuk mencari wajah-Mu serta mengikuti kehendak-Mu yang kami temukan dalam firman-Mu yang memberikan hidup. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.